sehingga nanti bisa diakses dimanapun contoh ya. Kan kalau misalkan elektro saja misalkan lebih concern kan di hardware ya, di sensor-sensor, kemudian microcontroller, concernnya di situ. Sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal tuh nanti program microcontroller yang dibuatnya, kemudian hardware desain hardwarenya lebih bagus gitu ya, karena pelajarannya kan ke situ gitu. Walaupun elektro bisa ngerjain IoT-nya misalkan, tapi kemungkinan IoT-nya misalkan tidak maksimal seperti yang sudah dikerjakan oleh TKJ misalkan. Kemudian elektro juga bisa nih atau searching di internet gitu ya, bikin modul sensor, misalnya sensor pendeteksi ketinggian air sungai misalkan. Itu banyak tutorial, tapi mungkin tidak akan sebagus yang elektro buat. TKJ pun sama. Jadi intinya kalau ada 3 jurusan itu malah saya harap sih bakalan lebih bagus hasilnya. Jadi kalau bisa nanti satu tim itu dibangun dari 3 jurusan tersebut, dibagi-bagi ya. Kemudian anggota timnya itu disesuaikan dengan proyek yang dikerjakan ya. Nanti karena ada namanya sharing cost ya, sharing cost. Jadi contoh nih, misalkan ternyata membuat proyek tersebut butuh dana 300.000. Berarti kan kalau misalkan dibagi oleh 6 orang kan bisa 50.000 aja per orang ya. Insya Allah relatif lebih rendah dibanding dikerjakan sama 2 orang, 150.000 seorang. Nah itu tujuan dari pembagian kelompok adalah tadi ya, penyelesaian masalahnya, kemudian dari sharing cost. Jadi nanti supaya lebih irit kelompoknya boleh diperbanyak. Tapi harus menyesuaikan ya, jangan ternyata proyeknya ini tuh cuman bisa dikerjakan 3 orang, tapi malah 10 orang. Nah itu juga jangan terus seperti itu. Jadi saya harap sih nanti ini dibantu oleh Bapak Ibu Guru ya untuk pembagian kelompoknya, karena yang lebih paham murid-muridnya tentunya Bapak Ibu Guru semua gitu ya. Jadi nanti dibantu saja pembagian kelompoknya. Oke, seperti itu Reza Fauzan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan silakan. Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Silakan ada lagi. Kalau misalnya ada lagi, langsung aja boleh di chat, boleh langsung raise hand, nanti saya unmute. Oke, sambil nunggu saya ingin tunjukkan juga nih contoh nih ya, Pistio itu seperti ini, udah muncul ya. Jadi ini salah satu pekerjaan saya. Di sini mulai dari overview dulu misalkan. Nah ini contoh ya. Jadi di sini saya sedang melakukan pengembangan lampu sinyal contoh ya. Nah lampu sinyal itu sebagai apa sih posisinya? Sebagai outdoor equipment misalkan. Outdoor equipment di dalam sistem perkereta-apian. Di mana sistem perkereta-apian itu secara general itu ada namanya LCP atau video untuk di PPKK-nya atau pengatur perjalanan kereta api, lalu ada equipment room di interlocking sistemnya, lalu interface seperti kabel, dan jaringan optik dan lain-lain. Kemudian outdoor equipment-nya ada extra counter, ada vessel, dan nanti dibuat arsitekturnya misalkan seperti ini. Lalu yang lebih detail misalnya seperti ini arsitektur desainnya. Nah ini bisa dibuat menggunakan Visio ya. Jadi kita buat blok-bloknya saja. Misalkan ini ada transformer modul, ada circuit protection, ada step down transformer, lalu detection modul, ada amplifier, ada komparator, ada safety relay, lalu LED aspek modul, ada LED array, ada LED rectifier. Nah ini contoh arsitektur. Kemudian ini juga bisa buat nanti flowchart ya. Jadi sebenarnya Visio ini cukup lengkap. Saya cukup puas dengan menggunakan Visio ini. Nah ini bisa macam-macam nih contoh pembuatan menggunakan Visio, bisa directional map 3D, bisa data flow diagram, model diagram ya, bisa schedule juga. Jadi, nah ini brainstorming juga bisa nih contoh. Nah brainstorming itu seperti ini contohnya. Nanti bisa manfaatkan hal, misalnya masalahnya apa tadi ya, banjir misalkan.
banjir. Kemudian cari banjir itu diakibatkan apa? Meluapnya, misalnya meluapnya air sungai. Kita bisa hubungkan contoh seperti ini ya. Lalu meluapnya sungai kita bisa atasi dengan apa nih? Deteksi misalnya. Monitoring lah. Monitoring ketinggian sungai. Nah ini nanti disebutkan lagi nih penyebab banjir itu ada berapa gitu ya. Ini contoh aja, meluap sungai, lalu masalahnya bisa diatasi dengan apa nih? Kita bisa ya sungainya. Kemudian dari monitoring ketinggian sungai, kita bisa kontrol buka tutup kanal airnya misalnya. Nah ini contoh bisa nanti biar lebih bagus bisa ganti warna dan lain-lain. Oke. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan contoh nih whimsical ya. Nah jadi teman-teman bisa manfaatkan aplikasi-aplikasi yang gratis nih. Ini whimsical ini gratis ya. Teman-teman bisa akses di whimsical.com nih. WHIMSICAL.com. Nah ini juga gampang ya. Jadi tinggal ini aja. Mind mapnya ditambahkan nih. Terus disambung ada mini mind seperti ini. Kemudian kita bisa kita koneksikan dari sini ke sini. Nah ini kita bisa koneksikan. Oke, jadi gini ya, mind map. Jadi ini ada yang garis besarnya, ada garis besarnya di sini. Kemudian yang kecilnya, kemudian ada yang lebih kecil lagi. Ini subsystem A, B, C misalnya. Lalu dari sini bisa kita tambahkan juga light, kemudian temperatur. Ini tinggal tambah-tambahkan. Ini gampang banget. Dibanding visual ini lebih simpel ya, otomatis soalnya. Nah, contoh seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa dimaksimalkan nih penggunaan aplikasi-aplikasi ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Tapi saya ingatkan lagi tadi ya tugasnya yang ini. Nah, ini tugas teman-teman dalam 1 minggu ke depan ya. Jadi buat mind mapping dari proyek yang akan dikerjakan, yang isinya adalah problem identification, kemudian tujuan yang ingin dicapai, lalu general design dan general feature, serta job description untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jadi dijelaskan anggotanya itu tugasnya apa, ada tanggung jawabnya apa di tim tersebut. Oke, mungkin sekian ya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Depri ya, Pak Depri. Oh, silakan. Reza Fauzan mau nanya lagi, silakan boleh. Pak Depri. Saya unmute dulu Pak Depri ya, silakan. Dia Pak Depri. Nah, ini yang tugas temanya bukan ini sebenarnya berkesinambungan ya. Tadi itu sebenarnya dalam rangka menyelesaikan proyek discovery juga. Jadi nanti itu bukan tugas kayak tadi saya contoh ya banjir ini bukan, tapi tugasnya ya memang yang akan teman-teman kerjakan. Jadi ini tuh tujuannya supaya teman-teman ada guide-nya ya, poin yang ingin dicapai setiap minggunya apa gitu. Jadi nanti contohnya tadi kan pilihan proyeknya saya udah sampaikan ya ada berapa gitu. Kemudian teman-teman ternyata ada masalah sendiri. Saya ingin mengerjakan proyek ini. Nah, ingin mengerjakan proyek tersebut, saya kasih guide ya dengan cara
tadi memberikan tugas tadi bikin mind mapping. Nah, mind mapping tersebut sebenarnya sinergi dengan yang akan teman-teman kerjakan di project based prakarya ini. Jadi ini tidak di luar dari tugas ya, tidak di luar dari project yang akan teman-teman kerjakan, Mas. Seperti itu. Jadi ini berkesinambungan ya dari step-stepnya. Nah, ini step pertama yaitu buat mind mapping tadi. Ini akan bermanfaat untuk proses selanjutnya. Seperti itu. Saya harap bisa menjawab ya teman-teman semua. Oke, dikerjakan per kelompok ya, dikerjakannya. Muhammad Maulana Sidik, untuk tugasnya dikerjakan masing-masing. Nah, ini dikerjakannya per kelompok ya, bukan masing-masing. Jadi ini langsung, jadi setelah ini tuh teman-teman udah dibagi kelompok, udah langsung ngerjainnya teamwork nih. Teamworknya harus sudah dilaksanakan. Gitu. Oke, dimulai dari awal sampai akhir ini teman-teman tidak boleh bekerja sendiri, harus teamwork. Ditekankan lagi ya, kerja kelompok di sini. Kerja kelompok itu bukan yang satu kerja, yang lain diam aja, tapi buat semuanya berpartisipasi. Oke, saya harap bisa menjawab ya, Muhammad. Dan Reza ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin boleh kalau ada pertanyaan lain langsung tanya ke saya di WhatsApp ya. Kemudian atau bisa tanya ke lewat nomor saya, kalau belum ada bisa tanya ke Bapak Ibu Guru. Ada di grup. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mbak Devri untuk penyampaian tentang General Information PTLN Industri Persero. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak dan saya pamit undur diri dulu karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kata-kata atau kalimat yang berkenan dari teman-teman semua. Oke, selamat bekerja sama ya. Kita kolaborasi ke depannya, mudah-mudahan proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Devri. Saya buat ini ya Pak Devri ya, host ya. Oke, terima kasih Pak Adam. Pak Devri silakan sudah menjadi host ya. Saya mohon undur diri dulu. Nanti kalau ada yang tanyakan boleh langsung saya izinkan ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Kita mulai pemaparan selanjutnya terkait kapan diperlakukan PTLN Industri Persero. Sudah saya perkenalkan dulu. Nama saya Devrian Sagustiawan. Saya sebagai staf di bagian pengelolaan SDM dan hubungan industrial PTLN Industri. Saya sendiri sebagai pemimpin umum untuk pelaksanaan PKLN ini. Mungkin sebelumnya saya akan masuk share screen saja. Oke, terkait general information perusahaan, jadi PTLN Industri Persero sendiri ini kalau bisa dilihat oleh adik-adik kalian dan rekan-rekan guru, bahwa ini ada beberapa produk yang dihasilkan oleh PTLN, mulai dari sistem kontrol LRT, panel surya, charger mobil listriknya sendiri, terus radar, terus ada apa ini? Ada drone dan juga sistem memancar. Di beberapa produk kita dan sendiri kita kalau masih mau dikepoin ada di dalam website, ada di IG-nya ada, terus ada di Twitter-nya ada, Facebook-nya ada, YouTube-nya ada, dan LinkedIn-nya ada dengan nama Land Industri. Atau website-nya land.co.id. Oke, kantor pusatnya sendiri kita berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Soekarno nomor 42, ini antara perempatan Batu sama Lapangan. Jadi nanti kalau sebenarnya ketika normal sudah tidak ada masalah, PKL itu akan dilaksanakan di kantor pusat. Nah, karena
prosesnya lagi pandemi, karena saya pun sebagai karyawan jujur masuk hanya 1 minggu sehari. Untuk PKL pun akhirnya kita produksi untuk PKL berbasis proyek atau online. Dan kita punya juga kantor perwakilan itu di Jakarta di PTK lantai 17 dan juga di Subang oleh Tekopak. Itu untuk kantor manufaktur sendiri. Oke, untuk kegiatan hari ini sebenarnya tadi temanya adalah realisasi peserta, pemaparan dari promosi perusahaan, budaya kerja, pemaparan PKL online berbasis project, pemaparan program PKL masing-masing kompetensi kalian, demo penggunaan SPK Digital Service.com. Tapi kemungkinan dari tadi sudah sampaikan baru oleh Pak Hamid terkait pemaparan PKL online project dan juga nanti pemaparan program PKL masing-masing kompetensi kaliannya seperti itu. Nah, nanti baru pun selanjutnya masuk ke jalan informasi perusahaan dan budaya kerja untuk digital service. Kemudian kita lanjutkan untuk esok hari. Jelas tentang PTLN Industri, industri sendiri adalah perusahaan di bidang elektronika untuk industri dan infrastruktur. Sendiri berdiri pada tanggal 7 Oktober 91. Saat ini adalah badan usaha di bawah koordinasi Kementerian BUMN, namun itu di bidang teknologi dan kekuatan inti dalam bidang kompetensi sumber daya manusia yang melakukan rancangan dan rekayasa, pengembangan produk, manufaktur, pengujian, commissioning, produksi dan instalasi, operasi dan pemeliharaan. Saya sendiri awalnya kita adalah di bawah lembaga penelitian (LIPI) yang singkatan Lembaga Eksperimen Nasional yang 1965, tapi semenjak menjadi entitas bisnis dan industri tidak ada singkatannya lagi untuk kata lainnya. Kita pure di bawah Kementerian BUMN. Dan sendiri saat ini dipimpin oleh dua unsur tertinggi, yaitu direksi dan komisaris. Dan untuk direksi sendiri kita ada 5 direksi, yaitu ada direktur utama, direktur strategi dan portofolio, direktur bisnis dan kerjasama, direktur teknologi, dan direktur keuangan dan SDM. Dan juga ada di komisaris, itu direktur utama, dan komisaris biasa dan komisaris independen. Ini 5 direksi ini dan komisaris ini semuanya diangkat langsung oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Jadi kalau bisa dibilang direksi dan komisaris itu adalah agen khusus dari kementerian yang ditugaskan untuk mengawasi dan menjalankan jalannya roda bisnis di BUMN. Yang udah tetapnya sih yang akan terus dari itu biasanya karyawannya. Tapi kalau direksi dan komisaris ini bisa pindah-pindah sesuai masa jabatannya. Nah, kinerja lain sendiri kita 100% itu sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan untuk lain sendiri memang terbesar itu di sistem transportasi, terus di bidang pertahanan, energi terbarukan, teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem navigasi dan lainnya. Jadi ini total kontribusi yang diberikan oleh masing-masing lini bisnis yang ada di PTLN. Jadi lini bisnisnya saat ini kita ada 5 lini bisnis utama. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi lini bisnis yang lain. Tapi semenjak 2021 ini, karena nanti akan rilis yang namanya Agensi Pertahanan yang bergabung antara 5 BUMN, PT PAL, PT Pindad, PT Inuki, dan PT Dahana dan PT lain, kita lihat sendiri akan ditambahkan di bidang elektronika pertahanan. Untuk sumber daya manusia sendiri, di PTLN sendiri itu kita ada sekitar 1.300 karyawan, baik di induk maupun di anak perusahaan, dengan komposisi 70% itu adalah milenial. Jadi umur di bawah 40 tahun ya, kalau kita kalau kategori milenial. Adik-adik ini udah generasi apa nih sekarang masuknya? Karena lahir tahun 2000-an ya. Oke, selanjutnya untuk kategori karyawan pun kita 43% itu adalah S1 teknik
atau insinyur, kita bilang sebagai jobnya. Terus 31% itu S1 non teknik ke atas, itu juga 30%. Terus diploma untuk kerjaan pelaksana untuk mekanikal dan teknisinya elektrik itu sekitar 14% untuk anak-anak politeknik maupun SMK, dan 10% untuk diploma tinggi dan SMK itu di kelompok administrasi. Dan untuk lainnya itu adalah sekitar 2%. Jadi ini mungkin kalau bisa dibilang lain ini seperti apa? Kalau dilihat dari kulturnya sama seperti sekolah ya, ada yang teknik, non teknik. Memang kita beberapa penggabungan antara beberapa disiplin ilmu. Jadi produknya satu, tapi disiplin ilmunya banyak yang bergabung. Visi perusahaan. Nah, visi perusahaan pun saat ini adalah menjadi perusahaan teknologi kelas dunia yang terpercaya. Adapun core value daripada perusahaan kita yaitu budaya akhlak. Ini budaya akhlak inilah yang saya harap bisa tersalurkan ke adik-adik walaupun ya PKL-nya secara online. Jadi budaya pertama itu adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adapun visinya, misi perusahaan itu adalah menjadi perusahaan solusi total berbasis teknologi, elektronika, dan informasi. Berikan solusi integrasi sistem yang inovatif dan berorientasi pada harapan pelanggan dengan penggunaan SDM, tersertifikasi, dan aliansi global. Berikan produk dan layanan yang terkini dan berkelanjutan dengan menjamin keselamatan dan penajuan yang responsive. Yang bertanggung jawab juga menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini visi misi perusahaan tekanan industri Persero. Contohnya sejarah perusahaan sendiri berdiri di tahun 65 yang saya disampaikan, itu di bawah koordinasi LIPI, Lembaga Demokrasi Indonesia, dengan nama Lembaga Ekonomi Nasional. Setelah di tahun 90 kita bergabung di BPIS sebagai unit produksi, dan BPIS selanjutnya baru di 91 jadi BUMN. Tapi di PTN saat itu sebenarnya kita sempat keluar dari BUMN dan masuk lagi di BUMN. Sehingga ditetapkanlah bahwa lain sendiri yang kita akhir di tahun 91. Nah, adapun target 2010 kita sudah mulai menjadi perusahaan company dengan pasar industri motor di pertahanan dari 2020. Memang awalnya harusnya 2020, tapi karena ada pandemi dan hal lain, sehingga pasar keputusan ini kemudian akan habis di tahun 2021. Ini adalah bisnis pada klien sendiri, yaitu di energi sistem daya, sistem transportasi, informasi, jadi PLTRAN, itu di bidang navigasi, perawatan, tetapi minyak dan gas. PT Surya Energi Utama itu di divisi untuk energi terbarukan. LRS, Railway System untuk transportasi kereta apian, Bantuan Indonesia untuk pembangunan dan operator palapari kereta tengah. Nah, ini 4 anak perusahaan ini ada tiga ini Pak, saya dan LRS itu posisinya di Bandung, Bantul. Bantuan sendiri ada di Jakarta. Nah, pada saat dasarnya sih ketika nanti PKL normal itu semua distribusi teman-teman PKL itu melalui pusat semua penerimaannya. Jadi kita distribusikan ke 3 anak perusahaan. Kalau yang Jakarta kita belum bisa lempatin karena memang khusus anak kuliah yang pada sana. Kita lanjut ke industri manufaktur. Jadi sebagai perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di daerah terbarukan, pertahanan, transportasi, pertahanan, ICT, dan navigasi, makanya kita pun harus ada didukung oleh kemampuan melakukan manufacturing ataupun kayak pabriknya lah. Dan memang di kantor lain sendiri kita sudah punya pabrik, yaitu untuk pabrik manufaktur motor surya, terus untuk elektronikanya dengan mesin SMT, terus peralatan dengan kereta api, Atikara, dan yang lainnya. Jadi untuk kegiatan yang produk jasa itu kita akan melakukan di kantor kita langsung di
di kantor pusat itu di pabrik kita. Jadi beberapa gedung itu memang ada yang digunakan khusus untuk gedung perkantoran, dan ada juga yang digunakan khusus untuk gedung produksi ataupun manufaktur. Dan untuk industri sendiri kita ada produk yaitu di pembajakan elektronik, LED signaling, inverter, power module, interlocking rak, dan radio Alcom. Nah, ini adalah gambaran proses produksi ataupun proses produk yang dihasilkan oleh PTLN untuk mendukung produk masa di dalam PTLN sendiri. Nah, ini sih kalau dilihat di LED signal ini memang satu kesatuan untuk ini juga. Soal modul juga sama. Pada dasarnya modul suryanya sama dibuatnya, cuma untuk penggunaannya berbeda-beda, ada yang dalam proses solar battery ataupun yang lainnya. Dan inverter manufaktur yang lainnya kita bekerjasama dengan BUMN lain. Ini yang terbaru, kemarin kita meluncurkan produk ventilator untuk penanganan COVID, meskipun kerjasama dengan ITB. Nah, ini alhamdulillah bisa diperbanyak dan bisa diberikan ke rumah sakit. Dan ini pun ada proses produksinya, modul surya. Dan untuk di industri manufaktur sendiri, kita mempunyai customer itu di Kominfo, SDM, Kementerian Pertahanan, di Capil, Menko, BPT, bank-bank, dan juga kepolisian Republik Indonesia. Adapun servis atau kemampuan yang bisa diberikan yaitu terkait manufaktur modul surya, manufaktur Alcom, alat komunikasi, manufaktur peralatan persejalan, produksi elektronik dan SMT, mechanical, dan label test. Jadi untuk tes produk atau QC. Dan untuk industri sendiri kita juga melakukan kegiatan itu selain di kantor pusat, ada pun di kantor cabang manufaktur itu yang Subang, itu untuk kegiatan yang berhubungan dengan defense. Jadi ada tersendiri untuk event khusus di sana. Nah, ini beberapa produk yang dibangun yang dikerjakan di PLN Nova Subang. Selanjutnya di elektronika pertahanan, kita khusus di bidang presentasi di bidang elektronikanya lagi untuk pertahanan. Adapun produk-produk yang dihasilkan adalah komunikasi sistem, command and control system, sensor system, electronic system integration, dan information system. Nah, ini beberapa produk yang dihasilkan dari sistem-sistem pertahanan tersebut. Jadi untuk kedua sistem kita menghasilkan yang namanya tactical data link, combat management system, maritime surveillance system. Terus untuk komunikasi sistem kita ada Alcom dan Naval Intercom. Terus untuk sensor sistem ada radar medium-band, air surveillance radar, optronic system, identification pad, power view, EFF. Terus untuk weapon control system dan electronic warfare kita ada mission system, ada sensor Indonesia, combat system, dan planning system, di simulator system, learning management system. Nah, untuk di Nova sendiri ini beberapa produk yang kita hasilkan ada tali, ini satu kesatuan ya. Ini biasanya kita pakai di KRI, terus di radar medium wave juga untuk komunikasi antara pangkalan kesatuan, SASEC itu untuk mobil tempur untuk menembak radar di udara. Terus modernization combat system di KRI terus Harum kita pernah lakukan. Terus yang terakhir ini dari carrying system, itu sistem sensor untuk menembak musuh jarak jauh. Ataupun untuk di alat komunikasi sendiri ada beberapa produk yang kita hasilkan yang basic awal ada kayak 120, P100 ini terus berkembang. Jadi sesuai dengan perkembangan yang dipakai kemudian pertahanan. Kemudian ini adalah alat komunikasi yang disadap yang digunakan oleh tentara khususnya untuk komunikasi di hutan.
ataupun di wilayah yang memang walaupun customernya itu pasti dari di kepolisian, dan juga kita bersama dengan perusahaan dari luar negeri masih di desain, engineering, product, procurement, manufaktur, construction installation, testing dan commissioning, planning, maupun operation dan maintenance untuk di bidang pertahanan sendiri. Nah, selanjutnya di bidang elektronika terbarukan. Itu adik-adik guru yang bertanya mana di cara kerja nanti kelas SD ini kita langsung tanya jawab ya. Adik-adik terbarukan sendiri, kalian dan penguasaan teknologi telah berhasil menyumbangkan kita. Oleh sebab itu, alhamdulillah kalian sendiri sudah untuk di bidang energi terbarukan ini sudah banyak produk yang dihasilkan. Jadi untuk energi terbarukan ini ada 3 pengembangan proyek kelistrikan sendiri, yang pertama itu di independent power producer. Jadi kita membangun PLTS, tapi yang kita jual adalah listriknya. Terus ONM, kita mungkin bukan kita yang membangunnya, tapi kita yang melakukan layanan operasi dan pemeliharaan. Terus EPC adalah pembangunan pengadaan dan konstruksi rekayasa untuk PLTS sendiri. Jadi sekitar sejak tahun 7 hingga tahun ini kita udah ada 30 megawatt peak. Mungkin ini data terupdate 2020 awal ya. Dan kalau besar ini bisa dianggap 40 sampai 40 lah, 40 megawatt peak untuk pemasangan PLTS di seluruh Indonesia. Untuk energi terbarukan sendiri ada beberapa produk yang dihasilkan, yaitu mulai dari solar rooftop for industry ataupun office, solar rooftop for resident, solar system for remote area, solar system, solar system, solar tree, airport solar system, inverter PLTS, solar DC power, dan solar water power. Nah, ini yang paling terbesar itu IPP PLTS 5 MW di Kupang yang kita bangun. Adapun customer utama kita di Kementerian Energi Surabaya, Kominfo, PLN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPT, Pertanian Offset, Indonesia. Ini memang customer yang memang pernah menggunakan jasa dari kita. Namun kapabilitas pelayanannya dari bidang desain, engineering, perkembangan manufaktur, kontrol mesin, testing, commissioning, planning, dan operasi maintenance. Bentar ya. Tadi ada handphone, angkat handphone. Oke, selanjutnya di bidang transportasi kereta apian, itu perkara sendiri sudah bangun. Ya, saat ini awalnya kita di kereta apian biasa antar kota, sekarang kita mulai masuk ke ranah LRT, ataupun yang terbaru itu yang kalau kita bangun adalah proyek AMS atau Hotel Motor System, jadi kereta tanpa awak. LRT itu paling hebat dari Jakarta saat ini. Jadi kita sedang membangun di LRT Jabodebek. Alhamdulillah yang sendiri ada pemain pertama sesungguhnya tapi Indonesia ada sebut. Jadi untuk di transportasi sendiri kita punya waktu yaitu PSF no compounding, karena ini untuk pelayanan masa transportasi publik ya.
Power Telecommmunication System, Power Transaction hasil power extension, distribution, power rail, facility SCADA, dan information, ICS system. Lalu di LRT di Jakarta juga sudah selesai. Dengan SCADA-nya, sistem, level, plan, power rail, IMG, network equipment, dan selanjutnya sudah selesai juga di APMS, Netran, di Bandara Soekarno-Hatta. Itu juga atau CBTC Developers pertama di Indonesia. Dan saat ini yang sedang berjalan itu di LRT Bodebek. Ini insya Allah pengerjaan di 135 stasiun dari total 575 stasiun. Dari plan mulai di Adivika, kereta api, MRT, dan adapun kapabilitas kita adalah desain, engineering, procurement, manufacture, construction, installation, testing and commissioning, planning, operation, dan batang. Selanjutnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan navigasi, dan sendiri kita sudah sekitar puluhan tahun di bidang ini, terutama untuk di yang paling tertua, yaitu kita di bidang pemancar televisi. Dan ini beberapa proyek lagi yang dibuat oleh LEN. Ini adalah manajemen partner dari Box, terus terkait maintenance ATM di perusahaan BRI. Jadi kita ada 2 zona, ada 3 zona sebenarnya, tapi ada 7 zona, zona 1 dan zona 3. Terus pemasangan ITTS fase, laut, dan yang lainnya. Dan selain di hal tersebut, kita pun sudah melakukan instalasi dan pemeliharaan radar cuaca di 17 lokasi, integrasi radar cuaca satelit maupun dan AWS, instalasi AWS di Bandara Makassar. Ini adalah beberapa pelaksanaan, ada planning test, radar, air traffic management system, dan transport to water. Nah, ini beberapa pekerjaan yang sudah dilakukan juga adalah instalasi stasiun monitoring teknologi broadband dan DLL di 194 lokasi. Jadi pemeliharaan sistem untuk gempa bumi ada 21 lokasi, instalasi stasiun monitoring bumi DLL di 94 lokasi,
Sistem processing in AWS di 7 lokasi dan fasilitas monitoring gempa bumi broadband di 100 lokasi. Jadi kait banyaknya gempa bumi di negara kita ya, makanya kemarin banyak pengupdatean terkait untuk mendapatkan sensor jaringan gempa bumi ini. Ini juga menggunakan komunikasi antar satelit yang disebut VSAT ya. Dan ini ada beberapa customer kita, ada BMKG, TNI, Kominfo, EPC, BPPT, ada Bank BCA, BRI, dan beberapa kapabilitas yang kita berikan itu di bidang desain, engineering, performance manufaktur, contract installation, testing and commissioning, planning, dan operation maintenance. Dan selain itu pun WM sendiri kita mempunyai yang namanya CSR, kepedulian terhadap mitra baik lingkungan sekitar lingkungan perusahaan. Itu saat ini kita sendiri punya 447 mitra binaan atau sebelah adalah UMKM. Ini kita juga ada dua desa binaan, yaitu Desa Mekarjaya dan Desa Mekarsari. Ini beberapa anugerah sudah didapat oleh LEN baik secara industri maupun ini secara pengakuan terhadap produk ataupun proyek yang dilakukan oleh PT LEN untuk perusahaannya. Ini sertifikasi yang kita jalankan di perusahaan, yaitu terkait ada sertifikasi untuk perusahaannya, ada sertifikasi ini yang saya belum update sedikit ya, kayak ISO terbaru. Jadi ini ada SNI ISO, terus ISO 9001, SNI ISO lagi 1471, dan 3, terus Perda. Adapun sertifikasi karyawannya ada di bidang ISO, AII, Asian Engineering First, IPMA, dan LPJK. Jadi semua engineer kita hampir semua kita sertifikasi untuk di lingkup nasional maupun internasional. Dan selanjutnya adalah pun sertifikasi untuk produknya. Jadi sertifikasi izin edar ventilator untuk ini untuk sertifikasi untuk pabrik modulnya. Terus selain militer untuk CMS-nya juga untuk produk yang lainnya. Itu sebenarnya banyak banget adik-adik, cuman ditampilkan beberapa saja. Oke, mungkin untuk pemaparan terkait company profile ataupun general information umum untuk perusahaan PTLN cukup ya. Nanti juga materi akan saya share. Mungkin jika ada pertanyaan, mangga boleh di chat di room chat. Silakan pada pertanyaan. Ini saya lihat banyaknya dari Ketapang terus yang bertanya ya. Dari yang lainnya, orang lain ada. Bisa juga.
Mati yo. Di-mute terus. Kita mulai pertanyaan. Kita break dulu ya. Sementara kita tutup dulu. Nanti seperempat jam 15 menit break dulu. Istirahat dulu. Nanti lagi ya. Ya sekarang berarti nanti jam 10 kurang seperempat. Panjang yang panjang ada di 9. Ya. Sampai jam 3 sore. Kayaknya. Ayo semuanya, Mas. Ayo sudah mulai. Jika ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, Reza Fauzan ingin bertanya. Pertanyaannya panjang sekali ya dari Mas Reza. Oke, terkait Mas Reza Fauzan Adiba, coba saya mau nampilin suaranya.
Nah, jadi pakai dua akun ya. Handphone sama ini loh. Coba ya suaranya lagi ya. Ya, Pak. Ya, ini. Ya, Pak. Ya, nah gini, Pak. Saya pernah cari-cari lah ya. Pengen gitu bikin device dari elektronika kayak gitu. Dari versi software engineeringnya gitu ya, kan kebetulan saya RPL nih, kayak misalkan bikin UI-nya gitu, bikin functionnya gitu di electronic device tersebut. Saya searching tuh kurang gitu, informasinya nggak ada. Oke, minim sekali. Saya mau lagi ya, soalnya baru gemas. Ya, ya Pak. Ya. Oke, jadi untuk develop program sendiri, software engineering-nya memang kita sendiri nanti ada software ya. Mungkin nanti dengan PKL online terkait. Ini kan karena Pak Arif sendiri kan engineer produk ya, ini sangat kesempatan besar. Jadi untuk hal teknis itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Arif. Jadi terkait apa membuat device-nya sendiri apa untuk elektronika, untuk produknya sendiri, karena memang banyak produknya dan banyak juga bahasa pemrograman atau bahasa apa, untuk developnya sendiri itu beda-beda ya Mas Teja. Jadi nanti mungkin nanti makanya produk yang kalian kembangkan itu apa, terutama untuk yang di Katapang. Produknya maka di kalau kelompoknya kan nama sekolah nanti ya diatur ya pembagian kelompoknya, jadi di komposisinya disamakan saja Pak, yang bisa dibikin 4 atau 5 kelompok, jadi tentukan ketua kelompoknya siapa. Pasti satu kelompok itu ada di bidang elektronikanya, ada PK-nya, dan di RPL-nya. Dan nanti untuk produknya sendiri maka dipikirkan, kalau saran saya sih bikin scoreboarding aja, yang gampang dulu. Scoreboarding yang apa, yang dari elektron ya, dari LED, nanti dia bisa masuk ke IoT-nya Anda, terus ada juga ke aplikasi Android-nya. Dan menurut saya di situ aja. Nanti bisa lihat produknya gampang, jadi untuk penggunaannya ya mungkin kalau di sekolah ada pertandingan olahraga ya untuk menghitung skornya gitu ya, kalau kayak di stadion gitu. Nah, untuk ini nanti teknisnya mungkin beda-beda ya Mas Fauzian ya, jadi apa ya, bisa jadi nanti dengan programnya saya cerita soal teknisnya dan bisa apa SDM nanti disesuaikan gitu. Untuk tutorial kayak sendiri kan karena sekarang kan kita anak-anak ini sedang diajarkan project based ya. Project based itu adalah cara tahapan untuk membuat suatu produk. Dalam waktu 2 bulan ini gimana kita membuat produk, mulai dari bahan, alat, dan step by step, dari konsep. Jadi kita akan coba bimbing. Karena pelaksanaan PKN nanti totalnya itu 3 bulan dengan sekolah. Karena ada penyusunan materi, tapi dengan PKN nanti kita 2 bulan. Jadi nanti teman-teman itu akan 1 minggu sekali akan ada kelas online terkait materi-materi teknis yang memang untuk mendukung pembuatan proyeknya. Makanya saya minta manfaatkan PKL online ini khususnya untuk adik-adik sekalian, karena ini lagi apa ya, bersama tim expert ya kalau bilang ya, tim expert dari industri. Jadi maksimalkan. Bahkan ini saya juga memantau teman-teman yang dari SMK lain ya, jujur sampai saat ini mereka sangat semangat, sampai chat sampai di digital itu banyak sekali pertanyaan teknis yang diminta seperti itu. Oke, untuk teknisnya nanti mungkin berdasarkan proyek yang dibangun ya, cuman nanti saya coba akan mengarah ke Pak untuk sekitar apa bikin scoring board saja yang berbasis LED berwarna, nanti bisa berdua logo timnya, jadi tidak hanya merah saja warnanya, tapi berubah cuma nanti mungkin ada sharing cost itu yang mungkin akan bicarakan yang sekolah yang terkait nanti kalian juga mungkin. Jadi dengan sendiri nanti 1 minggu sekali online gitu.
terkait trouble ataupun hal apapun sebenarnya tidak harus 1 minggu ya. Kalau memang ada masalah kita nanti bisa aja di grup, nanti kita bikin di SMK di internet itu lapor, nanti bisa cuman nanti untuk konsultasinya per minggu, makanya disiapkan pertanyaan kira-kira saya staff di sini. Nanti saya juga minta untuk kelompok tim ini tidak harus dari jurusan tertentu, jadi bisa diatur aja sekolahnya nanti. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari SMK KPM karya Magdala Tasik dan SMK PGRI Sangat Bersih. Enggak, ada pertanyaan lagi? Coba saya mau ini untuk materi terkait siapa ini? Enggak, silakan mau di ini Fikri, mau bertanya Fikri aja. Jadi selama PKL online, selama kegiatan saya harap teman-teman menggunakan kemeja proyeknya, atau kemeja jurusannya. Itu boleh di rumah, boleh di sekolah, untuk kelas online. Mungkin terkait PKL sudah sangat jelas ya pemaparan saya, jadi nanti teman-teman bisa dipakai tambahannya untuk di laporan itu bisa di website lain ataupun di YouTube lain ataupun di IG lain. Nanti saya minta aja bantuan ke teman-teman untuk membantu terkait kalau Instagram PKL sendiri. Jadi nanti biar dia lebih tahu terkait PKL, saya minta adik-adik sekalian semuanya memfollow IG saya dalam ini di room chat. Banyak silakan untuk adik-adik mohon untuk memfollow IG perusahaan PKL-nya. Jadi jangan sampai nanti kalau ditanya PKL-nya di mana, di PTL itu apa nggak ngerti ya. Mohon nggak di follow aja biar tahu ide-ide update dari perusahaan PKL-nya. Oke, selanjutnya ada juga nanti IG yang harus ada follow. Ini adalah platform yang dibangun oleh saya dan tim terkait untuk penanganan PKL online untuk semua siswa SMK. Jadi ada dua Instagram yang harus kalian follow. Yang pertama PTL dan yang kedua enggak digital service. Ya, mohon di follow ya, nanti kita cek. Kalau perlu nanti kalian komen atau mengupdate terkait kegiatan hari ini, terus di tag. Selanjutnya kita masuk ke materi terkait daya perusahaan. Ya, siap menyimak ya.
Jelas di kalian? Terus saya mau cek dulu video di jalan dari kalian. Intinya Mas Rejo coba bisa lihat Mas Rejo. Videonya jalan nggak? Jalan atau kata-kata?